Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel saya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sigit Rudi Purnomo. Saya berasal dari Dedika Usaha Perjalanan Wisata Universitas Jember. Di sini dengan akhiran NIM 049. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang kargo. Nah, kargo itu sendiri merupakan materi dari airport ground handling ya teman-teman. Ya, dan yang saya jelaskan di sini merupakan kargo dan pengertian kargo. Kargo merupakan jenis layanan antar jasa barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang saya akan jelaskan kali ini adalah kargo tentang yang di pesawat, bukan yang di daratan ya, atau bisa disebut yang kargo-kargo kayak Shopee, Express, JNT atau JNE dan Pos Indonesia, masih banyak yang lainnya. Namun saya akan menjelaskan tentang kargo yang maskapai atau pesawat. Nah, yang pertama merupakan cargo home dangers atau biasa disebut dengan kargo bahan rumahan berbahaya. Klasifikasi dari danger goods, barang yang diklasifikasi berbahaya di dalam pengiriman. Salah satunya merupakan gas-gas kimia, yaitu gas metano ataupun parfum yang berlebihan juga bisa di situ, dan gas-gas yang bisa meledak saat kita menuju ke udara. Jadi hal itu perlu diperhatikan dalam kargo ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cargo live animals. Nah, cargo live animals itu sendiri merupakan kargo yang biasa disebut dengan kargo pengiriman hewan. Di sini ya teman-teman. Di sini jasa pengiriman menawarkan live animals atau jasa pengiriman hewan hidup. Jadi hewan hidup ini memerlukan prosedur khusus untuk dimasukkan dalam kargo tersebut ya teman-teman. Jadi tidak sembarangan langsung dimasukin. Jadi perlu beberapa tahap atau proses-proses yang perlu dilakukan untuk atau agar bisa diterima atau hewannya ini bisa dikirim lah teman-teman. Jadi perlu perlakuan khusus dan juga ada syarat-syarat dalam pengiriman hewan ini teman-teman. Lanjutkan pengertian yang nomor 3, yaitu digital cargo. Nah, seperti yang kalian tahu, industri kargo di sini sudah mulai luas sekali ya teman-teman, karena sudah era digital di sini. Seperti namanya, digital cargo ya teman-teman. Cargo border management. Nah, di sini cargo border management itu sendiri adalah kemampuan kargo untuk melintasi perbatasan ya teman, cukup jauh ya teman. Kayak misalkan kita mau mengirim ke arah daerah konflik ataupun daerah yang sedang berperang, bisa ya teman-teman, asalkan kita memenuhi persyaratan dan syarat-syarat tertentu. Kita harus ada syarat yang jelas ataupun ada aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam kargo tersebut. Dan cargo operation. Nah, cargo operation itu sendiri merupakan penanganan kargo di sini, operation namanya juga operation cargo.
Jadi di sini adalah mengoperasikan beberapa kargo secara matang dan juga secara instan di sini ya teman-teman. Palma and Healthcare, seperti yang saya sebutkan tadi, Palma Healthcare merupakan jenis antar barang yang merupakan perawatan kesehatan di sini. Kayak kita mengangkut barang-barang kesehatan di sini. Seperti yang kemarin viral-viralnya COVID-19. Nah, itu barang yang diangkut merupakan jenis atau namanya itu adalah kayak vaksin, itu adalah Palma and Healthcare di situ. Adalah barang-barang mengangkut khusus produk perawatan kesehatan. Itu kan kesehatan ya teman-teman. Yang apa ya? Yang diperlukan di macam-macam negara kan, ada vaksin-vaksin seperti itu namanya merupakan produk perawatan kesehatan. Perishables atau biasa disebut dengan kargo yang mudah rusak ya teman-teman. Salah satu contoh kargo yang mudah rusak itu adalah seperti kita mengirim bahan makanan nih teman-teman. Kan bahan makanan itu kan umurnya kan tidak lama ya. Jadi seperti kita mengirim ikan ataupun bahan-bahan daging-daging yang lainnya, kayak misalkan kita ngirim daging A5 Wagyu dari Jepang gitu, itu memerlukan ngirim dari Jepang ke Indonesia itu memerlukan penanganan dan juga syarat-syarat tertentu, dokumen-dokumen tertentu, jadi harus dilengkapi. Ataupun seperti salah satu contohnya menggunakan kulkas atau freezer yang lalu diangkut ke dalam kargo dalam pesawat. Nah, itu salah satu contoh aturan-aturan ya dari kargo yang mudah busuk ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cargo IT atau biasanya disebut dengan orang yang mengatur kualitas kargo itu tersebut. Jadi cargo IT ini mengatur beberapa rules dan juga peraturan yang akan ditetapkan dalam sebuah industri kargo di udara di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu adalah human remains atau biasa disebut dengan kargo pengiriman jenazah ya teman-teman. Jadi pengertian human remains itu sendiri adalah jasa pengiriman jenazah yang memerlukan perlakuan khusus atau memerlukan rules tertentu. Jadi aturannya itu ada aturan juga ya kalau kita mengirim jenazah dari luar negeri menuju ke dalam negeri. Salah satu aturannya yaitu kita memerlukan dokumen-dokumen, persyaratan-persyaratan penting yang harus dilengkapi seperti KTP ataupun jenis ataupun syarat-syarat persetujuan pengiriman jenazah dari negara-negara yang mau kita kirim atau yang kita ngirim jenazah. Seperti saya mengirim dari Malaysia nih, terus mau dikirim ke Indonesia. Nah, kita harus ada surat-surat yang diperlukan izin untuk mengirim masuk jenazah itu ke dalam Indonesia dari Malaysia. Nah, dan persyaratan yang lainnya yaitu adalah KTP. Jadi memerlukan KTP ya teman-teman, dan juga ada surat yang diperlukan untuk di dalam
penerbangan itu sendiri, kayak surat izin dari maskapai ataupun surat izin di bandara itu sendiri, kita mengirim jenazah itu. Terus jenis-jenis jenazah di sini ada yang sudah dibalsem dan belum dibalsem. Jadi biasanya itu dikirim yang sudah dibalsem ya teman-teman, yang atau yang dibakar. Nah, kalau yang Islam itu biasanya tidak dibalsem atau dibungkus kain kafan. Kargo mobil atau biasa disebut dengan freight and automobile. Di sini freight automobile itu kayak kita melakukan pengiriman barang-barang yang berat, yang lebih dari 50 ataupun 60 kg, seperti contoh mobil, motor, ataupun barang yang lainnya, sepeda motor. Jadi mengirim mobil itu adalah jenis kargo ini ya teman-teman, pengiriman mobil. Tapi ini melalui jalur pesawat lewat langit. Dan ini juga harus ada peraturan khususnya, aturan-aturan yang harus dipenuhi ya teman-teman. Seperti salah satu contoh aturannya yaitu membuang bensin terlebih dahulu. Jadi bensin di dalam mobil tersebut harus nol ya, tidak ada bensin dalam tersebut, karena hal tersebut dapat menyebabkan mobil itu akan mudah meledak teman-teman. Jadi hal itu tidak diperbolehkan dalam mengirim mobil saat kita mengirim mobil melalui jalur udara ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir di sini ya teman-teman. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menyangkut dalam bersangkut pautan dalam pariwisata di sini. Salah satunya di sini adalah kargo di sini ataupun airport ground handling. Itu merupakan materi dari pariwisata ya teman-teman. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.